Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabar sedulur-sedulur, pada sehat ya. Moga-moga pada diparingi sehat, diparingi rezeki lancar, tansah oleh rezeki sing pada berkah barokah ya. Kali ini Inyong Arab Aseng Rika pada packing baju pengantin, tapi pengantinnya sangat sederhana ya, memakai bunganya bukan bunga melati asli tetapi memakai bunga palsu. Cerita-cerita tentang pengantin itu biasanya kalau yang sangat sederhana itu bunganya bunga palsu, kemudian yang dirias itu biasanya sedikit ya. Kalau yang gebyar, yang sedikit apa ya, mewah apa ya, itu biasanya memakai bunga pengantinnya bunga asli, melati asli, kemudian yang dirias itu biasanya banyak. Biasanya ada pengapit 2, domas perempuan gede 2-4, kemudian manggolo yudo 2-4, kemudian bapak ibu biasanya kemudian ditambah dengan penjemput tamu 2-4, itu biasanya ya. Kemudian ada lagi ditambah itu memakai adicoro, kemudian ditambah lagi ada cucuk lampah ya, itu yang mengantar pengantin menuju adat panggih pengantin ya. Itu biasanya termasuk yang bukan taraf yang sederhana ya, karena sederhana tidak sederhana dilihat dari jumlah yang dirias, kemudian apa personil yang itu apa yang ada di adatan. Ada tadi yang saya cerita, ada apa namanya, adicoro, cucuk lampah, kemudian ada lagi biasanya adat begalan ya. Begalan di Banyumas itu biasanya pengantin yang mbarep sama mbarep, sulung sama sulung, kemudian sulung sama bungsu, biasanya seperti itu. Kemudian kriterianya apa itu saya lupa ya, maaf ya. Nah ini ternyata rewangnya Bu Nur Hasanah ini narsis banget. Mapan di depan kamera. Ya ini saya lagi di rumahnya Bu Nyai Nur Hasanah ya, juru rias Nur Hasanah yang lokasinya ada di Duku Klowi. Kebetulan ini lama nggak ada job, sekali ada job kok kayaknya packingnya nggak selesai-selesai, padahal ini pengantinnya sangat sederhana, cuma pengapit kecil 2 sama wali besan 2, berarti yang didandani pengantin, wali besan, kemudian pengapit nih, seperti yang tadi yang saya cerita kriteria sederhana tidak sederhana itu kriterianya tadi yang saya ceritakan ya. Kemudian biasanya di Banyumas itu ada adat kirap ya, sama katanya daerah-daerah lain juga ada adat kirap ya. Adat kirap itu biasanya filosofinya itu untuk membuang sebel puyeng. Sebel puyeng itu ya, ternyata ada yang jahil nih. Aduh, kamera saya ternyata diubeng-ubeng. Nih, diputar-putar. Nggak tahu, saya malah terlalu fokus natani ini baju, nyari apa ya, sanggul apa jilbab tadi ya, ternyata kameranya udah diputar-putar. Udah ditatani jilbab, ternyata Bu Nur Hasanahnya bilang katanya Solo Putri. Waduh, akhirnya ini lagi cari-cari pernak-perniknya ya. Ada gunungan, kemudian ada sunggar, lama nggak dipakai, lupa ditaruh di mana. Nah kemudian cari lagi itu sanggul ya, lama banget nih nggak pakai Solo Putri. Kayak Inyong yang ikut punya aja sedikit bosen ya. Biasanya kalau modelnya nggak ganti-ganti itu ikutan bosen, padahal yang memakai senang-senang aja ya. Wah ini yang si cemung namanya ini, narsis banget.
Waduh, tinggal milih giwang ya. Giwangnya juga udah lama nggak dipakai, nggak tahu ditaruh di mana, dicari. Nah ini Mbak Suki lagi nyari bunga palsu. Kemudian cerita masalah pengantin itu, biasanya pengantin Banyumas itu tuh tidak mempunyai adat pakem ya. Biasanya ada yang pakai adat Solo, Jogja. Kemudian sekarang banyak pengantin di Banyumas itu menggunakan apa ya, siger. Siger itu katanya berasal dari Jawa Barat ya, daerah Sunda ya. Sekarang dimodifikasi, adat Jawa memakai sunggar. Apa itu? Siger. Oh, sunggar. Ya, maaf. Memakai siger. Biasanya sigernya ada yang perak, ada yang gold ya. Tergantung apa selera para pengantin ya. Sekarang juru rias itu banyak yang tidak memakai pakem. Biasanya itu adat Solo Putri harusnya pakemnya pakai kain, pakai itu apa ya, baju adatan. Sekarang memakai gaun, kebanyakan seperti itu ya. Jadi sekarang itu pakem serasa sedikit menghilang. Kemudian balik ke cerita kirab ya. Kirab itu filosofinya sebenarnya untuk mempertemukan atau silaturahmi ke keluarga perempuan ke keluarga laki-laki, kemudian untuk memberitahu keluarga dan tetangga sekitar bahwa pengantin berdua itu telah sah menikah, seperti itu ya. Kemudian masih tentang pengantin itu, tentang itu ya, gedong itu jumlahnya kan ada 7 ya. Kemudian itu sebenarnya untuk membedakan antara adat Jawa dengan adat yang lain. Jawa membuat adat itu dibuat gedong untuk membedakan, seperti itu ya. Oh iya, kemudian kirab itu yang paling penting itu membuang sebel puyeng. Sebel puyeng itu ya semacam apa ya, semacam artinya kalau nggak salah semacam penyakit, semacam apa sih, sesuatu yang tidak disukai dibuang apa gimana lah. Aduh, saya sendiri susah mengartikan ya, maaf ya. Itu artinya cara wong ngapak itu buang sebel puyeng untuk filosofi kirab itu sendiri ya. Nah ini hampir selesai, saya lagi milih peniti. Biasanya itu peniti itu barang yang kelihatannya gampang tapi ternyata kelihatan sepele ya, tapi ternyata kalau apa dihitung per bijinya itu ternyata berkurangnya banyak. Biasanya kan ada yang hilang, jatuh, terus menculat ya, menculat entah kemana, itu biasanya apa ya, berkurangnya setelah dia itu banyak. Ada yang nekuk, ada yang patah, seperti itu. Asli bener ini bikin capek tuh, kelihatan Mbak Suki minum. Terlihat capek ngelemporok ya. Ternyata ini pengantinnya nggak tahu ya, sedikit kok ternyata kemerucuk nih, keringat saya aja bercucuran rasanya. Biasanya memang seperti itu, kadang nggak sama ya. Kadang ada yang di packing itu gampang, sebentar udah selesai. Ada yang di packing itu susah. Jane nalarnya ini sih karena Bunyai karena sudah lama nggak ada job, kami nggak lama nggak packing, jadinya kagok jane. Memang sekarang banyak ya, banyak juru rias muda-muda bermunculan seperti jamur. Akhirnya juru rias yang senior yang sesepuh akhirnya jadinya sepi job. Tapi memang seperti itu ya, dunia memang
harusnya berputar. Yang tadinya yang sesepuh senior tadinya juga pernah mengalami yang ramai ya, mungkin ya, yang satu hari bisa sampai 4 atau mungkin 5 job. Sekarang malah 1 bulan bisa kosong melompong, gak ada job. Memang sekarang banyak prias-prias muda kemudian mainnya main HP, jadi kan kelihatan cantik ya, kelihatan cantik, kemudian bisa apa ya, main tekan harga seperti itu mungkin kalau menurut pengamatan kami, saya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Akhirnya selesai juga nih packing saya hari ini. Demikian ya sedulur-sedulur, videonya inyong wong lemu packing pernikahan pengantin sangat sederhana. Kalau nanti saya izin sama pengantinnya kok boleh diupload, nanti ketemu di video berikutnya ya. Prosesi pernikahan sangat sederhana, tapi kalau ternyata tidak mendapat izin ya maaf saja. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.